pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Saya yakin semuanya dalam keadaan segar, bugar karena sudah mandi, mempersiapkan diri untuk ke sekolah, dan terlebih lagi telah mempersiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu, mengucap syukur. Bapa, terima kasih karena pagi ini kembali Tuhan telah membuat kami bangun dari tidur kami, dan Tuhan juga yang telah menolong kami sehingga pada saat ini kami telah mempersiapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi. Mari ya Tuhan, berfirman-Lah. Kami telah menanti-nantikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SKBB, tidak bosan-bosannya saya menyapa kalian. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang mendampingi, sahabat-sahabatku, kerabat-kerabatku, dan juga tidak dilupakan rekan-rekan guru semua, serta seluruh siswa-siswi dari sekolah lain. Hari ini firman Tuhan berjudul Treasure Hunt. Treasure Hunt, apa sih artinya? Artinya berburu harta karun. Wow, kalau sudah berbicara harta karun, pasti kalian membayangkan, waduh, ada sebuah peti dari besi penuh dengan permata, emas, berlian, uang emas yang sering kali kita lihat di film-film, bahkan di buku-buku komik. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Jadi katanya ada seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kata mencari di sini bukan seperti mencari biasa. Mana ya buku saya, Ma? Buku saya di mana ya? Enggak seperti itu. Ya, tetapi lebih dari itu, berburu. Mungkin di sini ada yang bapak, ya, para bapak yang pernah berburu begitu, ya. Kalau saya pernah berburu, tetapi bukan berburu babi hutan, rusa, bukan, berburu tikus di dalam rumah. Saya nggak bisa tidur kalau tikus itu masih berkeliaran. Kenapa? Takut, ya, takut begitu. Takut dia ntar gigit makanan dan sebagainya, ya. Nah, berburu itu artinya mencari dengan begitu penuh ketekunan. Berburu itu
mencari sesuatu dengan penuh kesungguhan, ya, dan tidak akan menyerah sebelum menemukan dan mendapatkannya, begitu ya. Jadi ada seorang pedagang katanya yang berburu mutiara yang indah, ya, mutiara yang indah. Seperti apa sih mutiara yang indah itu? Ya, mutiara itu adalah didapat dari sebuah kerang. Siapa yang suka makan kerang rebus, ya? Ini kerangnya bukan kerang yang suka direbus itu. Ini kerangnya besar, ya. Adanya tuh di dasar lautan yang cukup dalam. Itulah sebabnya mutiara yang mahal, mutiara yang ditemukan justru jauh di dalam dasar laut dari sebuah kerang, ya. Nah, bagaimana bisa terdapat mutiara di dalam kerang itu? Yaitu ketika kerang itu membuka cangkangnya, ya, kemudian masuk mungkin sebutir pasir untuk melindungi agar pasir itu tidak melukai tubuh si kerang. Kerang itu mengeluarkan semacam getah yang disebut nacre, ya. Dan pasir itu dibungkus sedemikian rupa menjadi bulat, menjadi mutiara yang indah. Makin berkilau, makin sempurna bentuknya, bulatnya sempurna, makin mahal harganya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan seorang pedagang yang berburu mutiara yang indah. Seorang pedagang pasti tahu barang apa yang memberikan untung besar atau barang apa yang merugikan. Jadi kalau di sini dikatakan ada seorang pedagang yang berburu mencari mutiara yang indah, berarti bukan mutiara sembarangan. Ya, tadi kita sudah sedikit mengulas apa sih mutiara yang indah. Nah, di dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan saat itu kepada murid-muridnya dan pagi hari ini kepada setiap kita, mutiara yang indah itu berbicara tentang kerajaan sorga. Ya, mari kita akan membaca ulang, coba sebentar ya. Ayatnya kita baca ulang sekali lagi. Dikatakan demikian. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya, jadi kerajaan sorga itu Tuhan umpamakan sebagai mutiara yang indah, yang diburu, yang dicari oleh seorang pedagang. Berarti kerajaan sorga itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Sampai seorang pedagang berburu mencari dengan sungguh-sungguh. Arti kata berburu di sini artinya mencari dengan tekun, ya, dengan tidak mengenal lelah, dengan penuh semangat, ya, dengan apa lagi kira-kira ya, tidak peduli dengan segala kesulitan yang dihadapi. Dia harus sampai menemukannya. Kalau belum menemukannya, dia pantang menyerah. Pasti itulah artinya berburu sesuatu yang luar biasa harganya. Dalam hal ini mutiara yang indah berbicara tentang kerajaan sorga, artinya keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada pagi hari ini? Tuhan ingin kita juga berburu kerajaan sorga. Tuhan ingin kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Nih,
Ada kerajaan sorga, keselamatan yang gratis aku berikan kepadamu. Kamu tidak perlu membayar, karena tidak ada satupun yang dapat membayar keselamatan dengan kepandaian, dengan kehebatanmu, dengan kesalehanmu. Tidak bisa. Dengan segala perbuatan baik, atau dengan segala hal-hal yang benar yang telah kamu lakukan. Tidak. Karena kebaikan manusia, kebenaran manusia itu tetap kotor di hadapan Tuhan. Kok bisa begitu? Iya, karena Tuhan itu sangat suci dan sangat kudus. Kebaikan manusia itu seperti kain apa? Kain lap katanya. Ya, kamu tahu kan kain lap ya? Apa itu bilangnya? Kain lap yang buat lap-lap meja kalau kotor gitu ya. Seperti itu loh kebenaran manusia. Nah, lalu bagaimana seseorang bisa mendapatkan keselamatan? Percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tetapi meskipun diberikan dengan secara cuma-cuma, bukan berarti kamu bisa hidup cuek. Ini loh yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang apa? Seorang pedagang yang berburu mencari harta karun, mencari mutiara yang sangat indah. Ya. Dia tidak peduli dengan apapun, tetapi dia mau mutiara yang sangat indah itu menjadi miliknya. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan saya? Apakah kita hidup cuek? Kan saya dipercaya Tuhan Yesus, berarti saya sudah dapat dong keselamatan itu. Berarti saya sudah mendapatkan mutiara yang indah itu. Saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oh, jangan salah. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan secara gratis. Kenapa? Karena iblis selalu berusaha merebut keselamatan itu dari hidup kita, supaya kita menjadi anggota kerajaan iblis, yaitu neraka. Dan kalau pagi hari ini Tuhan berkata, ini keselamatan aku berikan kepada kamu dengan cuma-cuma, masih ada gak kamu yang ragu-ragu menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamatmu? Masih ada gak kamu yang hidupnya cuek? Ya, kalau suruh baca Alkitab kan udah tadi pagi ikutin sarapan sorgawi. Kok kalau makan bisa nambah berpiring-piring? Ya, nambah lagi. Seperti Miss Grace, kalau makan tumis labu siam pakai telur dadar, waduh luar biasa enaknya. Ya, rasanya mau nambah terus. Nah, tapi kalau baca Alkitab, kalau berdoa, rasanya sedikit aja udah lama, udah bete habis. Dengerin sarapan sorgawi sambil, apalagi kalau lagi PJJ ya, hanya atas pakai seragam, di bawah masih pakai daster ya, pakai celana tidur begitu, males-malesan. Masa kita seperti itu? Tuhan mau kita berburu katanya ya, dengan sungguh-sungguh mencari. Jangan sampai direbut oleh si iblis. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini boleh benar-benar hidup di dalam keselamatan itu. Jangan balik lagi melakukan dosa. Ayo, jangan tertipu oleh si iblis. Perhatikan caramu hidup. Perhatikan apakah engkau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah katanya, ya. Anak-anakku semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, yuk kita jangan cuek di dalam hidup ini. Hidup
menurut kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan ikut-ikuti cara dunia, ya, karena banyak sekali iblis menipu kita lewat kehidupan yang dunia tawarkan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini di mana Tuhan berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa keselamatan itu seperti mutiara indah yang sulit sekali didapatkan. Dan kami harus sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan itu. Karena keselamatan itu telah diberikan kepada kami dengan cuma-cuma, tanpa kami harus membayarnya. Karena Engkau telah mati di kayu salib untuk kami, agar kami memperoleh pengampunan dosa. Sehingga kami tidak perlu menjadi anggota kerajaan iblis, tetapi kami menjadi anggota kerajaan Allah, yaitu sorga yang indah. Mari ya Tuhan, mampukan kami, pimpin kami, tolong kami, kuatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup taat kepadamu, sehingga kami tidak dapat dikalahkan oleh si iblis. Keselamatan yang Engkau berikan kepada kami tidak dapat direbut olehnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesusku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jangan biarkan mutiara yang indah itu direbut oleh si iblis. Tuhan Yesus memberkati.